Jadi coach tadi kan bilangnya kita pecat yang C sama yang D. Kita fokus di A dan D. Nah, masalahnya di praktek di lapangannya yang C ini menguasai 99% coach. Nah, sisa 1% yang A. Jadi gimana tuh coach? Saya jawab cerita nyata. Satu, ada klien kita Pak Iwan dan semuanya. Dia punya bisnis batu bata ringan. Kalau di bisnis Bapak Hebel ya, market leadernya betul. Dia masuk ke bisnis yang ya orang belinya batu bata ringan lah. Mana ada yang tahu mereknya gitu. Basically nggak gitu. Dia masuk. Tapi dia tahu marketing and branding. Dia bikin brand yang bagus. Dia mulai komunikasiin dan dia punya discriminator. Discriminator dia adalah dia proses insulationnya jauh lebih lama daripada kompetitornya. Sehingga lebih kedap dan kalau Anda pakai kita punya, rumah Anda lebih senyap, lebih sejuk karena insulation proses kita lebih lama. Anda tahu apa yang terjadi? Suatu saat dia ajak saya makan siang, klien Gratio. Coach, saya mau ajak coach makan siang. Saya nggak ketemu klien udah lama. Diajak makan siang. Kalimat pertama dia bilang, coach, we have a problem. Saya bilang, aduh ini klien mau komplain nih. Saya siap-siap ya. Aduh salah apa nih? Biasanya saya siap, oke ini sekolah kehidupan berarti. Kita mesti bantuin nih klien kalau komplain. Tapi saya jarang ketemu klien langsung. Dia bilang, kita punya masalah coach. Masalah apa Pak? Sejak di coaching di Gratio, setiap kita bikin pabrik, ini udah pabrik keempat coach, ya. Setiap kita bikin pabrik, cepet banget full utilisasinya coach. Kita punya masalah. Menurut Anda masalah nggak itu? Anda bangun pabrik, cepet banget full kapasitas. Masalah apa enggak? Siapa yang mau punya masalah itu? Asik nggak? Kalau Anda bikin pabrik, boom, full kapasitas. Anda bikin kedua, boom, kapasitas. Anda bikin ketiga, boom, jualan apa? Komoditas namanya batu bata ringan. Sebelum dia punya bisnis coach, kemungkinan diskusinya di meja adalah, kita mah bisnisnya susah dong ya. Karena kan lawannya Hebel, itu kan global, multinasional, apa udah lama segala macam. Lagian batu bata ringan siapa yang lihat merek? Ya Pak ya? Tapi bisa kalau tahu caranya. Cerita kedua, menurut Anda deterjen itu komoditas apa enggak? Komoditas? Nah ini jawaban buat kita semua. Ini mahal jawaban ini. Anda ambil konteksnya. Saya lagi tidak menjawab Pak Iwan dengan toko bahan bangunannya. Lihat konteks. Komoditas nggak deterjen? Komoditas. Saya diizinkan Tuhan bisa dipercaya pegang sebuah brand deterjen. Apa yang terjadi? Waktu itu merek ini growth, tapi single digit growth jadinya dan pelan. Karena di bawah ada orang yang bilang, pakai deterjen gua aja. Lebih murah loh, bersih juga. Bagian atas ada merek dari Jepang bilang, pakai gua lah, lu lihat penampilan gua. Bagus kan? Dan lebih mahal. Gua lebih bersihin daripada dia. Yang di tengah ini bilangnya, membersihkan paling bersih. Yang bawah bilang, gua juga bersih, lebih murah. Yang atas bilang, gua lebih mahal, makanya lebih bersih. Mereka lagi berantem di bagian apa? Dimensi apa? Functional benefit. Tangkap ini baik-baik. Kalau bisnis Anda berantemnya di functional benefit alias otak kiri, maka yang bermain adalah logika. Otak kiri mengaktifkan logika. Kalau barang lu sama, bersihin juga, kenapa gua nggak beli yang lebih murah? Ya nggak kalau logika bilang begitu. Lalu saya di-assign untuk bikin brand itu, tentu bukan saya doang, bareng sama tim kita terbang kemana-mana. Saya terbang ke Sidoarjo, Indonesia, kemana gitu. Karena yang pakai deterjen ini kebanyakan adalah bukan yang di ruangan ini. Maksudnya di ruangan ini pakai, tapi kasih mbaknya atau siapa yang nyuci. Ini orang-orang yang nyuci sendiri masih. Terbang ke Bangkok, Thailand. Saya terbang ke Ho Chi Minh, Vietnam, karena kita pegang Southeast Asia. Terbangnya pakai business class, Singapore Airlines, nginepnya di hotel mewah, bintang 5 star diamond. Tapi kerjanya naik tuk-tuk, naik gojek, naik ojek, masuk ke gang-gang di Bangkok. Lalu saya ngobrol sama ibu-ibu yang beneran pakai deterjen nyuci sendiri. Kunci jawaban kita pasti ada di customer. You are not your customer. Kalau startup ada yang dengerin kata investor, jangan dengerin investor. Karena investor punya objektif lain, dengerin customermu. Kalau Anda nggak punya investor, Anda pemilik bisnisnya, jangan bikin sendiri. Anda bukan customer Anda, dengerin spesifik humu. Jadi saya keluar dari sepatu saya, beneran nyuci bareng. Jadi kita ngobrol bareng sama ibu di Bangkok. Pakai apa coach? Saya cuma bisa sampai, sawadika, gitu. Kun swai makra. Itu artinya Anda cantik malam ini gitu. Cuman malam ini dia cantik. Cuman gitu doang ngomongnya. Habis itu saya nggak ngerti karena kita pakai interpreters. Kita ngobrol sama ibu ini. Saking dalamnya ngobrol sampai saya bilang, "Bu, ibu nyuci di mana? Saya mau nyuci bareng ibu." "Ah, yang bener Kak mau nyuci." "Cuci yuk Bu." Dia anterin saya nyuci. Kita nyuci bareng. Nyuci bareng di Bangkok, nyuci bareng. Karena mau nyari apa? Customer insight.
Akhirnya ketemu. Semua ibu-ibu, Anda pasti setuju ini. Semua ibu-ibu mau anaknya pasti lebih sukses dari dia dan lebih sukses dari bapaknya, dari suaminya. Iya apa ya? Betul? Semua ibu-ibu, nggak ada ibu yang bilang ini. Gimana bu tentang anak ibu? Wah bodoh lah, gue sumpahin dia makin miskin. Nggak ada tuh. Yang ada adalah kita mau kerja keras pak biar anak kita lebih baik standar kehidupannya. Wah keren. Tapi apa yang terjadi? Kemudian karena nyuci, karena ngobrol, saya ketemu satu customer insight yang mahal. Jadi ibu-ibu itu kenapa ambil deterjen yang lebih murah? Karena dia bilang gini, Pak, yang namanya deterjen selama lu nguceknya kuat, bersih. Jadi Nana membersihkan paling bersih. Ibu-ibu yang pakai bilang apa? Padahal kucekan gue yang bersihin, gitu kira-kira. Karena begitu, maka dia beli yang lebih murah. Dan dia bilang, tahu pak, saya beli deterjen yang lebih murah, selisih harganya bisa buat 2 lauk saya 3 hari. Piramid bawah loh. Wah berarti nggak bisa nih ngomongin membersihkan paling bersih atau apa, nggak bisa. Terus ada ibu-ibu lagi yang bilang, saya paling kesel kalau anak saya pulang sekolah kotor katanya. Oh kenapa? Nguceknya susah pak gitu. Sih kita mana kepikiran kayak gitu kalau kita di kantornya yang ber-AC mewah, naik bisnis kelas, lalu di hotel mewah, kagak tahu yang kayak gitu kan. Oh bisa selisihnya buat 3 lauk, 2 lauk 3 hari. Oh dia paling kesel anaknya kalau pulang kotor. Makanya pesan ibu selalu, jangan kotor kalau main keluar ya. Capek nih emak, lu pikir hidup gua gak capek? Kata dia gitu, kira-kira. Tapi dia gak bisa beli yang mahal, dia belinya yang lebih murah. Terus ada ibu yang bilang begini, ya memang sih kalau berani kotor bagus juga ya. Anaknya jadi bisa lebih pinter gitu. Terus saya mulai cari ya berani kotor ya. Kalau berani kotor itu bisa bagus. Kita cari research ke sini ke sana. Amerika Latin pernah punya campaign Dirt is Good, kotor itu baik. Terus begitu kita coba di Indonesia, saya ditabokin sama ibu-ibu, Bu kotor itu baik ya? Enak aja kotor itu baik, kotor itu ya nggak baik lah gitu. Sampai akhirnya ketemu, oh ternyata berani kotor itu baik. Itu tagline saya tulis, tentu bareng sama tim, tapi saya tulis itu. Tapi intinya bukan ketemu tagline-nya, intinya begini. Sejak saat itu kita propose, kita mau stop functional benefit. Kita stop functional benefit saat itu. Kita nggak ngomong lagi, Nana membersihkan paling bersih. Udah nggak, padahal itu puluhan tahun. Saya nggak bilang bahwa campaign itu jelek. Bagus, orang bisa sampai 1 triliun lebih jualan deterjen, bayangin. Indonesia doang loh. Tapi zamannya beda saat itu. Di bawah lebih murah, di atas. Jadi di sandwich. Kita mulai bikin marketing strategi yang beda. Kita mulai activate otak kiri apa otak kanan? Otak kanan. Otak kanan itu kalau otak kiri logik. Otak kanan itu magic. Oh, Anda harus sangat mengerti human psychology. Otak kanan magic. Begitu otak kanan diaktifkan, magic. Harga nggak ada di otak kanan. Paham nggak Pak? Tapi ini ilmu langit banget. Artinya kalau Bapak main bahan bangunan dan selama ini cuman begitu, ini loncatnya tinggi memang. Sangat tinggi. Tapi tangkap konteksnya. Buat semua di sini. Belajarlah activate dan communicate otak kanan. Which is magic, not logic. Apa yang terjadi? Kita bikin iklan merek itu pertama kali di Southeast Asia. Nggak ada yang bilang, membersihkan paling bersih. Ada pantulan ininya, mengandung begini. Tuh, keangkat bersih. Kagak ada. Yang ada apa? Otak kanan. Emotional benefit. Dari awal ceritanya, ada anak main kotor-kotoran. Ada voice over bilang, apa yang Anda lihat? Anak yang sedang berkotor-kotoran atau calon insinyur. Ganti lagi anak main krayon. Apa yang Anda lihat? Anak yang sedang kotor-kotoran atau calon dokter. Terus ceritanya begitu, di akhir bilang begini. Merek ini dia sebut, Nana percaya kalau Anda lihat kotoran dari sisi yang berbeda. Berani kotor, itu baik. Emosional banget. Nggak ada tuh bersih hilang gitu, nggak ada. Tahu apa yang terjadi? Hanya dalam 1 tahun, brand di Indonesia yang 1 triliun. 1 triliun tuh gede loh, susah goyanginnya. Maksudnya kalau turun, naikinnya susah. Tapi hanya dalam waktu 1 tahun, kita berhasil bikin growth-nya naik 5 kali lipat hanya dalam 1 tahun. 5 kali lipat dari growth tahun-tahun sebelumnya. Kaget semua orang, termasuk saya. Apalagi pas lihat bonus, kaget. Gampang nggak bikin itu? Nggak gampang. Keluar dari sepatu kita.